Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau dekat kepada-Mu, dan kami mau bersujud di hadapan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan kata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Saat ini ku datang bersujud di hadapan kata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari dengan segenap katakan, ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikanlah wajah-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri,
Engkau sendiri yang bersama. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah. Kami percaya saat ini Kau ada hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir memandang kami dan menumpangkan tangan di atas. Ada ketenangan dan kedamaian yang kami rasakan saat kami menyembah, saat kami memuliakan Kau. Engkau sungguh Allah yang begitu dahsyat. Begitu besar kasih-Mu. Terima kasih. Dan gelas sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang telah akan disampaikan oleh Putra yang terkasih, Bapak Ari. Tuhan, kiranya Kau memberkati beliau. Kau urapi beliau dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang akan Dia sampaikan semuanya yang berasal daripada. Dan kami Tuhan, bajak hati kami, gemburkan hati kami Tuhan, agar saat firman-Mu disampaikan, sungguh-sungguh dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Buka telinga iman kami, buka mata hati kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Berajaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Ada yang lapar? Saya tadi dengar sharingnya Bu Vivi ini, saya jadi lapar. Tapi puji Tuhan, saya sebetulnya gini, tadi mau berangkat itu saya bingung, makan apa enggak ya, makan apa enggak ya. Terus saya bilang sama istri saya, dan saya makan aja wis gitu ya. Tapi ya untung ya saya makan dulu kok enggak gitu, saya kelaparan hari ini dengan sharingnya Mbak Vivi ini ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Andi, saya berumur 44 tahun, saya dari Paroki Roh Kudus, dan saya biasanya berkomunitas di HSM, Human Salvation Ministry. Saya punya anak 2, istri saya cuma 1. Jadi tolong jangan dibalik, kalau dibalik bahaya. Mungkin, nah ini anak saya, istri saya. Dan hari ini sungguh sangat spesial. Mengapa? Hari ini biasanya saya kalau mewarta itu saya selalu ada bodyguardnya gitu ya, ada pendampingnya. Kali ini ada 2 pendamping saya, yaitu istri saya dan yang paling istimewa ini mama saya. Ya, 2 sosok ini adalah penjelmaan Bunda Maria bagi saya. Mereka sangat berdoa buat saya. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, tema yang diberikan kepada saya malam hari adalah Allahku, kepadamulah aku percaya. Dan bacaannya itu kebetulan diambil dari bacaan Injil hari ini di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Ini kan panjang ya. Nanti kalau saya ngomong suaranya habis. Jadi saya masih Dora untuk bacanya. Karena dia yang modal saya, dan saya tak mau jemput deweannya, dia tak ikut kak. Kita tolong dibacain. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Itu loh maksud
Loh, belum satu. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih saudara. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari saudara-saudara kita, dan semuanya itu mengungkapkan bahwa bagaimana mereka percaya pada Tuhan Yesus. Dan demikian pula pada bacaan Injil hari ini, itu kita dihadirkan pada dua buah peristiwa dan dua orang tokoh, yaitu kepala ibadat dan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca keseluruhan tadi dan kita merenungkan, mujizat yang mereka terima itu terjadi karena mereka itu percaya pada Yesus. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bacaan ini, saya itu bertanya pada diri saya sendiri. Ya, semua orang Katolik kalau sudah dibaptis itu ya pasti percaya, gitu kan. Tetapi apa yang membedakan kita umat Katolik ini dengan orang-orang lain yang percaya pada Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan itu pasti kasih ke kita itu sebuah karakteristik, sebuah ciri-ciri unik. Orang Katolik itu kalau percaya sama Tuhan itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini dari bacaan ini kita sama-sama akan belajar ciri-ciri apa yang kita miliki sebagai orang Katolik dan orang yang percaya pada Kristus ya. Ciri yang pertama, ciri orang yang percaya pada Yesus yang pertama itu ada penundukan diri. Ya. Di Matius 9 ayat 18 mengatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Bapak Ibu, di zaman Yesus, jabatan kepala ibadat ini adalah jabatan yang sangat prestisius dan sangat dihormati. Nah, dalam tradisi Yahudi kuno, seorang kepala ibadat itu harus tampak kuat, tidak boleh kelihatan lemah. Mereka itu tidak boleh namanya apa, ya pokoknya harus kelihatan strong lah gitu ya. Sehingga tradisi Yahudi secara tidak disengaja itu membentuk sebuah karakteristik bagi orang yang memegang jabatan itu adalah punya ego yang tinggi dan punya kesombongan yang luar biasa.
Ini secara tidak langsung. Tetapi kita mau lihat dalam bacaan tadi, kepala ibadat ini tindakannya ini kontras dengan yang seharusnya. Dia itu secara sadar dia itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia itu menyembah dia. Dan dia itu minta tolong sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari bacaan ini, dari ayat yang ke-18, kita tahu bahwa kepala ibadat ini punya yang namanya penundukan diri. Mengapa? Karena dia secara sadar ketika dia menyembah dan minta tolong, itu dia mengakui bahwa Yesus itu punya kuasa yang lebih tinggi, punya kuasa yang lebih besar daripada dia. Dan sekaligus dia juga mengakui bahwa dia ini manusia yang terbatas, walaupun dia itu orang yang dihormati, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan. Dalam tindakannya menyembah dan minta tolong sama Tuhan, dia mengakui dua hal. Yang pertama, Yesus punya kuasa yang besar, dan dia mengakui bahwa dirinya terbatas. Bapak Ibu, pengakuan inilah yang dinamakan dengan penundukan diri. Dan dari penundukan diri ini, dan dari pengakuan orang kepala ibadat ini, itulah yang membawa dia menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya, itu sebetulnya Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan apa-apa pada dia mau menyembuhkan anaknya. Ya. Setelah dia ngomong, "Sus, anakku ki loro ning omah, gitu ya. Tolong pergi rumah, sembuh apa? Tumpang mentah." Apa yang Yesus lakukan? Dia hanya bangkit berdiri dan dia berjalan bersama murid-muridnya. Lain cerita kalau begini, misal nih, sama Vivin ngomong ke saya, "Nih, aku tolong di rumahku ada sakit, tolong yang semua saya dokter misalkan ya, tolong disembuhkan, dilihat, dicek." Kalau saya bilang gini, "Oke Mbak, saya ini masih makan, nanti kira-kira 15 menit lagi ya, saya tak telepon kamu, nanti saya ke rumah sambil saya bawa resep." Itu kan ada kemungkinan saya bisa nyembuhin. Tapi ini Yesus tidak kasih tahu apa-apa. Dia ini cuma berdiri jalan. Yesus tidak pernah ngomong, "Oke, aku tak perlu." Tidak. Dari sebuah penundukan diri, dari sebuah pengakuan, timbullah rasa percaya. Bapak Ibu, kalau misalnya ya kita itu minta tolong seseorang, misalnya gini, "John, aku tolong bikinkan nasi goreng." Atau Mbak Vivin gitu. "Mbak Vivin, aku tolong bikinkan lemper," gitu ya. Itu artinya saya mengakui Mbak Vivin dia itu bisa, betul ya. Tetapi apa jadinya kalau saya bilang gini, "Mbak Vivin, tolong aku bikinkan lemper." Dia jawab, "Oke." Saya bilang, "Mbak Vivin, tapi jangan lupa kompornya hidupnya di sini. Jangan lupa siapkan dandang. Jangan lupa beli ketan. Jangan lupa ketannya itu dicuci pakai air. Terus nanti ayamnya berapa kilo?" Bapak Ibu, kira-kira yang diminta itu sakit hati enggak? Mantel ya pasti. Nah, tapi Bapak Ibu, mungkin saat ini kita bisa tertawa, tetapi inilah realitanya. Terkadang kita ini doa sama Tuhan, terkadang kita ini minta tolong sama Tuhan, tetapi apa? Kita ini sombong. Kita ini merasa lebih hebat daripada Tuhan. Bahkan kita ini nyuruh-nyuruh Tuhan. Misalkan, "Tuhan, aku ini lagi sakit, minta tolong disembuhkan. Tapi aku tidak mau operasi. Tapi aku tidak mau, jangan sama dokter ini." Terus kemudian, "Tuhan, aku ini punya masalah di pekerjaan. Tolong aku Tuhan. Tapi harus besok ya buat selesai." Ya kita minta tolong, tapi jangan kayak gitu ya.
Inilah yang sering terjadi dalam kita sehari-hari. Bapak Ibu, terkadang juga kita sebagai orang tua yang punya anak, ya ini juga ada nama saya. Saya ini punya papa itu yang angel kan. Nama saya pasti ACC kalau cuman tidak apa-apa. Ini mau papa saya nggak ikut jadi. Papa saya sudah ciasan nama saya. Orang tua saya itu juga kayak papa saya itu sulit sekali. Kok dibilang itu sulit? Saya pun juga punya anak dua. Kadang-kadang saya itu kalau dinasihatin anak, saya itu nggak dengerin mereka. Padahal kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah itu kadang-kadang bisa pakai orang lain untuk menasihati kita. Tetapi kitanya yang tidak mau mendengarkan. Anak kasih tahu, kamu siapa sih, aku udah pengalaman. Misalkan buat yang sepuh diajak anaknya ke dokter, enggak mau, katanya mau sembuh tapi nggak ke dokter, kan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam hari ini mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar mengakui bahwa Allah itu punya kuasa yang lebih hebat. Kita mau mengakui bahwa rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Amin? Amin. Yang setuju, katakan kanan kirinya, yuk duduk sama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang ciri yang kedua, ciri orang yang percaya kepada Yesus yang kedua itu adalah selalu mengusahakan yang terbaik. Dalam Matius 9 ayat 20-21, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, ini kembali lagi ke zaman Yesus. Seorang wanita di zaman Yesus itu adalah kaum yang marginal, maksudnya kaum yang tidak dipandang. Yang dipandang cuma sebelah mata, gitu ya. Tidak dianggap setara pada saat itu. Itu wanita yang normal, yang tidak sakit. Bayangkan ini wanita yang sakit pendarahan. Status wanita yang sakit pendarahan ini sama dengan orang yang punya sakit kusta. Dia dinajiskan dan amat sangat pantas dan layak dia itu dikucilkan, dianggap tidak ada. Oleh karena itu pada dua ayat ini kita bisa lihat, kita harus mengapresiasi bahwa usaha yang sangat luar biasa dilakukan oleh si wanita ini. Saat itu ketika Yesus berjalan, itu sudah pasti banyak orang yang mengikuti dia. Karena waktu itu Yesus itu namanya sudah cukup terkenal, karena dia sudah bikin mujizat di sana, mujizat penyembuhan dan sebagainya. Pasti banyak pengikutnya. Coba bayangkan, ketika ada seseorang yang penyakit pendarahan, yang sudah pasti dikucilkan, tidak dianggap, itu berjalan mau menyentuh jubahnya Yesus, itu pasti sulit. Pasti sulitnya setengah mati. Ditambah lagi karena dia dikucilkan, apa yang terjadi? Mungkin dia diterbangkan. Bus kayak usir ayam. Bahkan mungkin dia dimaki-maki. Tetapi sekali lagi kita mau usaha yang terbaik. Dia mengusahakan yang terbaik. Bapak Ibu, saya sering melihat di luar sana banyak sekali teman-teman saya datang kepada saya mengatakan, bro, aku ini
males di rumah. Loh, kenapa? Ya soalnya istriku nih boncek nangis pokoknya. Saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Ya mungkin ini memang jalanku. Kemudian ada kasus lain lagi, bro, aku ini lagi kesulitan ekonomi. Saya tanya, lalu apa yang kamu lakukan? Ya aku pasrah lah, percaya Tuhan kasih jalan. Ya percaya, tapi kalau kamu tidak melakukan tindakan iman, bagaimana masalahmu bisa selesai? Kalau kamu punya masalah dengan istrimu, kamu keluar dari rumah menyelesaikan di luar, bagaimana bisa selesai masalahmu? Kamu harus melakukan langkah iman. Demikian pula dengan wanita yang sakit pendarahan ini. Pada saat itu dia nggak tahu dia bisa sembuh apa enggak. Yang dia tahu, dia hanya pokoknya aku harus maju. Aku harus sentuh jubahnya Yesus. Itu saja yang dia tahu. Mau sembuh atau enggak itu perkara nanti. Tapi dia lakukan yang terbaik dulu. Wanita yang sakit pendarahan ini, dia tahu mana bagian yang harus dia lakukan dan mana bagiannya Tuhan. Kalau untuk urusan sembuh menyembuhkan itu urusannya Yesus, tapi untuk menyentuh jubahnya Yesus itu bagian saya harus maju. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Saya ada sedikit gambar. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam air, kita sedang tenggelam. Kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Dan sebetulnya Tuhan itu sudah mengulurkan tangannya. Tetapi kadang-kadang kita ini yang tidak mau menjangkau tangannya Tuhan Yesus. Dan saat itulah kita tidak akan keluar dari air, tapi kita akan selalu di dalam air dan dalam posisi tenggelam. Malam hari ini Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya. Dan malam hari ini juga mari kita mau sama-sama belajar. Kita mau usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kita mau lakukan bagian kita sambil kita doakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalkan mungkin ada yang sudah terkena ekonomi, lakukan apa yang kamu bisa. Berdoa sekaligus berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku kreativitas supaya aku bisa melakukan sesuatu atau apapun. Amin. Amin. Yang percaya bilang pada dirinya, ayo lakukan yang terbaik supaya enggak jatuh. Ayo lakukan yang terbaik. Jangan putus asa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, apa sih orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu pasti punya hati yang teguh. Dalam Matius 9 ayat 22 secara jelas Tuhan Yesus meminta wanita yang pendarahan ini untuk meneguhkan hati. Apa maksudnya hati yang teguh? Hati yang teguh itu adalah hati yang tidak gampang goyah. Hati yang teguh itu adalah hati yang penuh keyakinan bahwa Tuhan itu akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Amin. Masalahnya percaya sama Tuhan itu gampang dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul? Apa yang bikin sulit, Bapak Ibu? Yang bikin sulit adalah karena kita nggak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Yang bikin sulit itu kita nggak bisa baca planningnya Tuhan. Yang bikin sulit itu kita itu nggak ngerti jalan pikiran Tuhan. Karena jalan pikiran Tuhan itu misteri, tetapi misteri yang enak, yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya di bulan Mei kemarin, akhir bulan Mei, puji Tuhan, saya itu dikasih kesempatan untuk ziarah ke Koridor, ke Vatikan. Tetapi yang mau saya sharingkan ini adalah bukan ketika saya di Koridor,
Tetapi sekitar 2 bulan sebelum berangkat ke London. Ziarah ke Vatikan itu biayanya nggak murah, mahal. Saya akuin mahal. Oleh karena itu saya ini nyimpen, saya ini bekerja sedemikian rupa, saya menyisihkan gitu ya. Terus saya mencoba untuk mencari banyak klien, pekerjaan dan sebagainya, supaya nanti itu ada dana yang bisa tak sadarno atau yang saya andalkan gitu ya. Tetapi ketika 1 bulan sebelum berangkat, saya itu kan harus lunasi gitu ya. Saya sudah DP, saya kan harus lunasi 1 bulan sebelum. Tetapi karena ada suatu hal, dana yang seharusnya saya andalkan ini untuk pelunasan itu ternyata nggak bisa cair. Sehingga saya gini, aduh ya apa gitu kan, masa aku nggak berangkat ya gitu. Sempat terbesit, saya itu bilang sama istri, ya apa ini apa batal aja ya gitu. Batal kan ini mumpung sih 1 bulan, paling dana itu DP ini saya balik sebagian gitu. Tetapi setelah saya ngobrol sama istri saya, dia bilang coba kita bawa doa dulu. Akhirnya saya bawa doa, dan ketika saya berdoa suatu ketika dalam suatu pagi saya melakukan GBV dan perenungan firman, tiba-tiba Tuhan itu seperti ngomong sama saya, Andi, perjalanan ziarahmu itu memang tanggal 26 Mei. Tetapi kamu ingat, tahun jubileum ini adalah tahun ziarah pengharapan gitu. Oleh karena itu, perjalanan pengharapan itu tidak dimulai tanggal 26 Mei, tetapi perjalanan pengharapan itu dimulai saat berjuang. Artinya apa Bapak Ibu? Saya ini nggak tahu, nggak ada jaminan saya ini sudah berangkat apa enggak. Tetapi saya harus percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama rencana Tuhan. Gampang? Enggak. Sulit bagi saya, karena saya termasuk orang yang logis. Ya, saya orang yang ya gimana, ini nggak mungkin keluar dana ini, gitu. Nggak mungkin keluar. Tetapi ketika itu pada pagi hari itu saya ngomong sama Tuhan, baik Tuhan, saya nurut sama kamu, karena aku tahu kamu punya rencana yang jauh lebih baik. Poin yang pertama, saya menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saya mempercayai bahwa rencana Allah itu pasti jauh lebih baik. Perkara saya berangkat nggak berangkat nanti dulu. Yang penting saya tunduk dulu. Saya menundukkan diri. Saya mengakui Allah. Lalu kemudian yang kedua, saya melakukan usaha yang terbaik. Pada saat itu waktu Lebaran, gitu ya, cuti bersama itu kan banyak sekali. Orang-orang ibu, saya lihat Instagram teman-teman saya, aduh enak ya liburan. Saya bekerja. Saya berusaha bertender-tender atau penawaran-penawaran yang saya bikin saya penuh. Ada kesempatan kecil, berhasil nggak berhasil, saya lapor, saya kerjakan dengan baik. Saya follow up klien-klien saya yang terbaik. Dan puji Tuhan, tidak ada yang tembus. Nggak ada yang tembus. Saya masih galau. Akhirnya saya tetap meneguhkan hati. Di 2 minggu sebelum keberangkatan itu saya sekitar seminggu ya, 3 minggu sebelum berangkat, saya coba kontak ke pihak Tuhan. Saya tanya boleh nggak saya minta ini, dan puji Tuhan dikasih. Baik Pak, nggak apa-apa. Memang ini banyak liburan. Apa itu liburan Lebaran apa sekali pasti aku lah. Tagihan-tagihan itu pasti turun, nggak apa-apa. Ya saya sedikit lega. Tapi saya bertanya lagi, Tuhan bayar pakai apa? Saya tetap meneguhkan hati. Saya tetap terus berdoa. Saya tetap terus mendoakan. Setiap penawaran saya, setiap orang-orang yang sudah saya temui, saya terus doakan. Dan sampai pada akhirnya Tuhan itu memang menolong dengan cara yang luar biasa. Di luar pemikiran saya. Ada seseorang yang datang
Dia membeli aset saya, dia membeli tanah saya. Dan puji Tuhan, uangnya pas buat saya. Puji Tuhan. Itu kalau ciri-ciri orang yang percaya, saat kita menundukkan diri, kita mengakui bahwa Allah itu punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Dan yang kedua, kita mau tetap usaha yang terbaik. Kita mau tetap usaha apa yang bisa kita lakukan bagi kita. Dan yang ketiga, kita mau punya hati yang teguh. Kita mau terus setia, kita mau terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya Engkau sudah masuk dalam ruang hati kami masing-masing. Engkau sudah melihat setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami. Bapak, gak ada orang yang tahu Tuhan, hanya Engkau yang tahu saat ini juga. Ini kami Tuhan, ini kami seutuhnya. Setiap beban kami, setiap pergumulan kami, setiap kekecewaan kami Tuhan, setiap kesedihan kami Tuhan, Bapak, tolong angkat semuanya Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat besar. Engkau Allah yang mampu mengendalikan semuanya yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau Allah pemilik semuanya Tuhan Yesus. Dan hanya kepada-Mu lah kami harus berharap. Bapak, di tengah pergumulan kami tahu kami tak harus melewati hari-hari kami. Kami masih harus melewati masalah-masalah kami. Kami masih harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membenci kami, orang-orang yang tidak senang dengan kami. Tetapi Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Yesus. Sebab kami tahu Kau Allah yang selalu berjanji, Kau Allah yang selalu setia bagi kami. Oleh karena itu Bapak, malam hari ini kami mohon, berikan kami kerendahan hati. Berikan kami kerendahan hati untuk selalu bisa mengakui bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang jauh lebih besar. Engkau Allah yang memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada rencana-rencana. Bapak, ini setiap kami, setiap keterbatasan kami mau persembahkan di tempat itu. Dan kami mau katakan sekali lagi bahwa kami mau terus berjalan dengan saling berbagi.
Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih.